Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Gereja Pou Kemang Pratama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang kepadamu di pagi yang indah ini, mengucap syukur untuk segala anugerah yang boleh kami nikmati. Dan sebelum kami masuk lagi dalam seluruh rangkaian kegiatan di hari ini, kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon biarlah hikmat-Mu melingkupi kami semua, sehingga melalui firman-Mu yang kami akan baca dan renungkan, menjadi kekuatan dan menjadi rema dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, berkatilah waktu ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tema renungan hari ini menyelesaikan konflik. Di dalam bacaan 1 Korintus pasal 6 ayat 1-8. Beginilah firman Tuhan. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain, dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian, dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang konflik, ini merupakan peristiwa yang wajar-wajar saja. Ini memperlihatkan relasi yang real. Justru bila suatu relasi tak pernah mengalami konflik, jangan-jangan relasi itu tidak pernah ada atau semu belaka. Jadi pertanyaannya, bukan bagaimana membuat hubungan kita dengan sesama bebas konflik, melainkan bagaimana menyelesaikan konflik dengan baik, menjunjung tinggi kemanusiaan, menghormati kebenaran, dan memenangi semua pihak dengan kasih. Pertanyaan ini makin mendesak di kalangan Kristen masa kini. Konflik yang berkepanjangan dan yang diselesaikan dengan cara yang salah makin hari makin meluas, bahkan menyeret orang Kristen juga. Situasi yang disoroti oleh Paulus adalah konflik yang sampai harus diselesaikan di pengadilan. Tidak jelas bagi kita konflik apa yang terjadi. Paulus hanya menyebut bahwa konflik itu menyangkut masalah keadilan. Jadi bisa saja penyebabnya mirip dengan yang sering terjadi pada masa kini. Misalnya soal warisan, hutang piutang, atau ketidakjujuran dalam transaksi bisnis dan lain sebagainya. Masalah-masalah seperti itu tidak hanya terjadi di kalangan orang bukan Kristen. Di antara sesama orang Kristen pun sering terjadi. Lalu bagaimana sebaiknya mencari jalan keluar dari konflik seperti itu agar keadilan tetap ditegakkan tetapi tidak perlu sampai ke pengadilan? Orang Kristen akan diikut sertakan Allah dalam pengadilan dunia ini. Maka bagaimana mungkin para partner Allah dalam menghakimi dunia kelak malah memberi diri dihakimi oleh yang akan mereka hakimi? Jika orang Kristen mencari keadilan dari orang yang tidak beriman, mereka mempermalukan Tuhan dan menyangkali prospek mulia mereka kelak. Terkait dengan itu, Paulus mengingatkan bahwa dalam diri orang Kristen harus ada kesediaan mengalah dan berkorban. Ini prinsip penting. Kita mengalami sendiri bahwa seringkali konflik selesai dengan mudah bila ada salah satu pihak yang berinisiatif lebih dulu mengalah, berkorban, mengampuni, dan mempraktikkan kasih Kristus.
Seperti Kristus membenarkan kita dengan kasih yang berkorban, kita pun sebaiknya menyelesaikan konflik dengan prinsip yang sama. Demikian firman Tuhan, kita kembali berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang kami renungkan pagi hari ini. Firman-Mu mengajarkan kami ya Tuhan, jikalau kami di antara umat-Mu sedang mengalami masalah atau sedang mengalami konflik, maka kami harus menyelesaikannya dengan prinsip-prinsip kebenaran, yaitu kasih Kristus itu dalam hidup kami. Engkau yang lebih dahulu memberikan pengampunan kepada kami, maka tidak ada alasan bagi kami juga ya Tuhan, untuk boleh memberikan pengampunan bagi orang lain yang mungkin saat ini sedang bermasalah dengan kami. Kami menyerahkan hidup kami di dalam menjalani seluruh hari ini. Berkati kami di dalam pekerjaan kami, bahkan di dalam seluruh tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.